Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 47. Mengimbangi kecupan istri. Winda terdiam memikirkan apa yang barusan dikatakan orang asing itu. Ia pun teringat akan kisah hidup John. Sama persis yang pernah diceritakan pria dingin itu padanya. Tentang kecelakaan orang tuanya, yang menewaskan sang ibu. Apakah yang kau maksud adalah kecelakaan tragis Tuan Kevin Lewis dan Nyonya Mia Lewis? Wah, kau hebat Nona Winda. Cepat juga kau tanggap. Winda mengernyit merasa heran sekaligus bingung. Terlebih saat mendengar suara tepukan tangan orang asing itu di dalam panggilan. Berhentilah berbasa-basi, langsung katakan apa tujuanmu mengatakan hal itu. Winda nampak berapi-api, dadanya naik turun menghirup dan menghembuskan nafas panas melalui hidungnya. Apa kau tidak merasa aneh atau merasakan kejanggalan sesuatu? Bagaimana ayahmu terhubung dengan keluarga Lewis? Dek. Seketika jantungnya seperti diserang dengan sebuah pisau belati. Pikirannya langsung melayang menangkap ingatan tentang keluarga Lewis. Cerita ayah Kevin tentang sang ayah yang begitu dekat dengan keluarga Lewis. Dan yang lebih membuatnya tak bisa berkata apa-apa, adalah saat dia mengingat bagaimana Papa Arsen sangat terkejut mendengar nama sang ayah. Winda menelan salivanya, bibirnya bergetar ingin menyahuti orang asing yang sedang menelponnya itu. Namun lidahnya terasa keluh tak bisa bergerak. Tidak mungkin. Winda, ayolah jangan berpikiran sempit seperti itu. Tidak mungkin ayahmu terlibat dengan kecelakaan itu. Tapi bagaimana dengan sikap Papa Arsen waktu itu? Mengapa dia sangat aneh ketika mendengar nama ayahku? Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Batin Winda terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan besar yang tidak sanggup dia katakan. Winda, sapa John tiba-tiba. Membuat Winda tersentak kaget dan langsung berbalik badan. Ponselnya ia genggam erat di belakang dan dengan cepat mematikan panggilan tadi. John mengerutkan keningnya. Melihat wajah pucat Winda dan peluh yang membasahi kening gadis itu. Ada apa? Kau habis menerima panggilan dari siapa? Tanyanya kemudian. La pun mengulurkan tangannya mengusap peluh yang kini sudah membanjiri seluruh Winda. Lalu merapikan rambut gadis itu yang berantakan. Tidak, hanya panggilan salah sambung. Tidak perlu dipikirkan, jawab Winda gugup. Benarkah? Biarkan aku melihat ponselmu. John berusaha meraih ponsel Winda di belakangnya. Apakah kau tidak mempercayaiku? Winda menghindar. Aku sangat mempercayaimu, hanya saja aku takut jika ada yang hendak berbuat jahat padamu. Sekarang berikan ponselmu, jangan membantahku. Perintah mutlak dari John. La pun berhasil merampas ponsel milik Winda. Lalu mulai mengecek siapa yang tadi menghubungi sang istri. Jujur saja, bukannya dia tidak percaya. Namun lebih kecemburu, karena dia takut Justin lah yang menghubungi Winda. Mengingat bagaimana perdebatan mereka waktu makan siang tadi. Pasti Justin tidak akan tinggal diam, setelah mereka berdua menyatakan maksud perang secara tidak langsung saat itu. John melihat nomor tidak dikenal yang baru saja masuk di log panggilan. Segera dia menghubungi kembali nomor tersebut. Lama dia menunggu, namun tak kunjung diangkat. Winda mengusap jari jemarinya yang basah karena keringat dingin. Bukan hanya takut orang itu akan berbicara macam-macam pada John. Namun dia juga tidak bisa melupakan perkataan orang tersebut. Panggilan pun tersambung. Dengan segera John bertanya kepada intinya. Halo. John mengernyit mendengar suara seorang wanita. Namun ada perasaan lega juga, karena yang dia duga salah. Tidak mungkin Justin bersuara wanita seperti itu. Meskipun jika itu adalah suara samaran, John pasti tahu. Namun sangat jelas dan yakin jika yang berbicara ini adalah nyata seorang wanita. Maaf,
Nona Anda siapa? Dan ada urusan menghubungi nomor ponsel istri saya. Oh, maaf Tuan. Saya tadi salah sambung. Saya tidak bermaksud apa-apa, maafkan saya. Baiklah, lain kali periksa nomor tujuan dengan jelas. Agar tidak sembarangan menghubungi seseorang. John pun segera memutuskan panggilan itu. Lalu mengembalikan ponsel itu pada yang punya. Winda menerima ponselnya dengan mematung. Ada apa ini? Mengapa orang itu benar-benar berkata jika dia telah salah sambung? Winda benar-benar dibuat bingung serta penasaran. Ada apa denganmu? Kenapa malah bengong? Apa perlu aku membantumu membersihkan meja ini? Kau tidak malu dilihat dengan yang lain? Ucap John melambaikan tangan mengibas udara di depan wajah Winda. Maaf, mungkin aku sedikit kelelahan hingga tidak fokus. Duduklah sebentar lagi aku selesai. Winda jadi salah tingkah dan gugup. Ia pun menawarkan John untuk duduk di kursi kerjanya. Semua pandangan karyawan-karyawan lainnya tertuju pada mereka berdua. Melihat keromantisan Tuan John Lewis yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Membuat sebagian karyawan-karyawan itu iri pada Winda. Gadis itu sangat beruntung pikir mereka. Seharusnya kau katakan saja tadi padaku jika yang menelponmu seorang wanita. Jadi aku tak perlu sampai menghubunginya balik, ucap John. Hah? Wanita? Winda menoleh dan mengernyit. Semakin terkejut dan penasaran. Suara wanita. Bukankah tadi yang bicara padanya adalah suara yang disamarkan? Tapi bagaimana bisa John berbicara pada seorang wanita? Apakah itu juga merupakan suara samaran? Winda benar-benar bingung. Iya wanita, ada apa memangnya? Apa kau berbicara pada seorang pria tadi? Seketika John langsung mengarahkan posisi kursi ke arah Winda. Dan menatap gadis itu dengan skeptis, menunggu jawaban pasti. Bukan seperti itu, maksudku wanita itu memang aneh bukan? Bisa-bisanya dia salah sambung, sangat meresahkanku. Hehehe, Tuan John kau tidak perlu memikirkan itu. Winda tersenyum kikuk. Berharap John tidak curiga apapun. Kau benar, John kembali menatap ke arah lain sambil menyentuh keningnya. Memikirkan apa yang akan dilakukan Justin ke depannya. Tapi, ada apa? John kembali menoleh. Memangnya kenapa jika yang menelponku adalah seorang pria? Tanya Winda yang tiba-tiba saja terpikir ada yang aneh dengan ucapan John tadi. John jadi gugup dan bingung mau menjawab apa. Tidak mungkin kan dia menceritakan perihal makan siangnya yang menegangkan bersama Justin. Itu pasti akan sangat memalukan. Ya tidak apa-apa. Aku tidak ada maksud lain berkata seperti itu. Hei, Nona Winda kau mau aku menunggumu di sini sampai kapan? Cepatlah selesaikan, agar kita bisa pulang. Benar juga, maaf. Winda pun segera kembali melanjutkan kegiatannya yang sempat terhenti. John menghela nafas lega. Dia berhasil mengelak dan mengalihkan pembicaraan. Hampir saja, pikirnya. Beberapa menit kemudian Winda telah selesai. Ayo, ajaknya pada John yang masih duduk di kursi kerjanya. John pun berdiri, dia mengedarkan pandangan menyapu sekeliling. Tertinggal beberapa orang yang juga baru selesai membersihkan meja kerja mereka. John berdiri di sebelah Winda sambil melirik gadis itu. Winda mengernyit keheranan. Apa? Kenapa melihatku seperti itu? Tanyanya. Apa kau tidak mau menggandeng tanganku? Jawab John. Pipinya memanas menahan rasa malu. Dalam hati dia merutuki dirinya sendiri yang bertingkah sangat menjijikan. Cih, apa kau tidak malu di depan semua orang berperilaku seperti itu? Winda berdecih dan tertawa kecil. Apa kau bilang? Malu? Jadi kau malu memiliki suami tampan sepertiku?
hingga tidak ingin menggandeng tangannya. Wah, Nona Winda, kau benar-benar adalah wanita yabek jahat. Iya, aku akan menurutimu, Tuan John Louis yang keras kepala. Winda pun tersenyum dan langsung melingkarkan tangannya di lengan John. Dan berhentilah bersikap kekanak-kanakan seperti ini, membuatku tidak bisa menahan diri, bisiknya kemudian di telinga John. Menahan diri? Untuk apa? Tanya John mencoba mencerna ucapan Winda. Kau benar-benar ingin tahu? Winda tersenyum dengan wajah memerah dan berpaling dari John. Tentu saja, kenapa kau malah memalingkan wajahmu? Lihat aku, John mengernyit dan meraih dagu Winda. Lalu mengarahkan wajah gadis itu kembali menghadapnya. Mereka saling menatap lama. Berbicara pada hati mereka masing-masing. Berdecak sangat kagum dengan keindahan mata yang mereka tatap sekarang. Rahasia? Teriak Winda tiba-tiba sambil tertawa dan berlari meninggalkan John. Ya, Nona Winda, kenapa kau berlari? Kembalilah, tunggu aku, teriak John memanggil Winda dan mengejar langkah gadis itu. Beberapa karyawan melihat tingkah mereka berdua. Mereka semua geleng-geleng kepala dan ada juga berdecak sangat iri. Mereka berdua sangat romantis dan menggemaskan. Sejak kapan Tuan John Louis yang dingin dan tertutup itu bisa bersikap manis dan hangat pada seorang wanita? Sungguh pemandangan yang sangat langka, pikir mereka. Bruk. Punggung belakang Winda menabrak dinding stainless lift khusus CEO. Ketika John berhasil menangkapnya. Dapat, kau tidak bisa lari kemana-mana lagi. John mengunci tubuh Winda hingga tidak bisa pergi dari rengkuhannya. Lepaskan aku. Geli John berhenti, hahaha. Winda berteriak dan tertawa bersamaan. Ketika jari jemari John menggelitik perutnya. Aku tidak akan membiarkanmu lepas, Winda, kau harus menerima hukuman karena sudah meninggalkanku tadi. Rasakan, ucap John. Pandangan keduanya saling beradu. John terhenti, begitupun juga dengan Winda yang berhenti menggeliat. Mereka berdua bernafas dengan terengah-engah dan menatap satu sama lain. Jadi apa yang kau maksud tadi, Nona Winda? Kau tidak dapat menahan apa? John berbisik pelan di depan wajah Winda. Aku tidak dapat menahan, untuk, Memi. Winda langsung memajukan wajahnya dan mengecup John. Mata John membulat karena terkejut. Tangannya pun merengkuh leher Winda. Lalu membalas kecupan gadis itu semakin dalam. Begitupun dengan Winda yang mulai terbawa suasana, ia mencengkeram kuat kerah kemeja milik John hingga kancing atasnya terlepas. Namun tiba-tiba saja di tengah-tengah ciuman mereka, ternyata ada seseorang yang tidak sengaja lewat depan lift dan sangat terkejut. Wah, benar-benar kalian. Teriak June yang langsung menutup wajahnya dengan dokumen yang ia pegang. Winda dan John pun sama-sama terkejut dan langsung melepaskan diri masing-masing. Merapikan rambut dan pakaian yang berantakan. Sial. Umpat John di dalam hati. Bisa-bisanya dia lupa untuk menutup pintu lift. Karena sudah terlalu jatuh ke dalam manisnya rasa bibir Winda. John sampai lupa diri. Ketua tim June, ada apa? Tanya Winda terbata-bata. Nona Winda, saya hanya ingin mengingatkan Anda untuk acara makan malam tim. Jawab June yang masih menutup wajahnya dengan dokumen. Aku tidak lupa, sahut Winda. Baiklah, sampai jumpa nanti malam Nona Winda. Ucap June seraya berjalan cepat pergi dari tempat itu. Merasa sedikit bersalah karena sudah mengganggu sepasang suami istri itu. Sepeninggal June, Winda pun segera menutup pintu lift dan menekan tombol lantai yang akan mereka tuju. Sesampainya di rumah, Winda dan John bergantian menggunakan kamar mandi yang ada di dalam kamar untuk membersihkan diri. Lalu mereka memilih untuk duduk mengobrol bersama di ruangan santai. John sudah menunggu sedari tadi untuk bertanya masalah yang dikatakan oleh June tadi.
Makan malam? Sejak kapan ada acara makan malam yang ia tidak ketahui di antara para karyawan? Jadi, jelaskan padaku sekarang. Ucapnya seraya menyeruput teh herbal yang dibuatkan Winda. Jelaskan apa? Tanya Winda mengernyit. Tadi, yang dikatakan oleh pria murah senyum itu. Makan malam apa yang dia maksud? Oh itu, makan malam biasa para karyawan di departemen kami. Entahlah, aku lupa tentang apa makan malam ini dirayakan. Benarkah? John terlihat sedang memikirkan sesuatu. Winda merasa ada yang salah. Ia pun bertanya, ada apa? Apa kau tidak mengizinkan aku pergi? Hanya untuk makan malam sederhana para karyawan. Hah? John tersentak dari lamunannya. Hahaha, tidak mungkinlah. Aku bukan pria yang seperti itu, apa kata orang? Overprotective? Iya overprotective. Aku bukan tipe pria seperti itu Kila, ucapnya kemudian dengan tertawa sumbang. Oh ayolah John, jangan jadikan dirimu pria yang menyebalkan. Buatlah dia nyaman dan tidak berpikiran seakan kau terlalu mengekangnya. Batin John. Baguslah kau memang suami yang terbaik, muah. Satu kecupan hangat mendarat di bibir John. Dan ditambah pelukan penuh kasih sayang yang diberikan Winda untuk pria dingin itu. Membuatnya membeku di tempat dengan pipi yang merah dan panas. Tapi, satu kata keluar dari mulut John namun terhenti. Winda pun menatap lekat suaminya itu. Ada apa John? Tanya Winda. Apa hanya karyawan saja yang akan datang? Tentu saja, tapi Hana dan June juga datang. Benarkah? Iya, Winda mengernyit heran. Bukankah mereka sudah keterlaluan, ucap John. Keterlaluan? Maksudnya? Tanya Winda yang masih belum mengerti. Tentu saja keterlaluan, karena mereka tidak mengundangku. Sedangkan aku adalah bos di tempat mereka bekerja. Tutur John, membuat Winda seketika tergelak. Hahaha, kau bisa saja John bercanda. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? John memasang wajah datar. Sudahlah, aku mau siap-siap dulu ya. Winda menepuk-nepuk pipi John dengan kedua telapak tangannya. Apakah sebaiknya aku ikut denganmu? Dan memberikan kejutan untuk mereka. Ucap John. Hahaha, kau sangat menggemaskan. Winda pun mencubit pipi John gemas. Aku serius, timpal John lagi dengan wajah yang dibuat serius. Kau tahu, jika kau ikut denganku dan bertemu mereka. Tebak apa yang akan terjadi? Apa? Acara makan malam sederhana itu akan berubah suasana menjadi dingin dan suram seperti berada di dalam ruangan meeting bersama dengan Tuan John Lewis, tutur Winda yang disambut gelak tertawa dari mulut gadis itu. John mendengus kesal dengan wajah yang masam akibat penuturan dari Winda. Sejujurnya dia tidak rela membiarkan Winda berada dekat dengan June. John menghela nafas. Jadi malam ini kau tidak akan makan malam bersamaku. Ucap John dengan raut wajah memelas. Hahaha, aku sungguh akan menggigitmu John. Kau sangat menggemaskan, muah. Winda berdecak sangat gemas akan kelakuan John. Ia pun mendaratkan satu kecupan hangat lagi di bibir pria dingin itu. Aku akan bersiap-siap dulu, bye. Makan malam yang banyak ya malam ini. Winda segera beranjak dan hendak melangkah pergi ke dalam kamar. Namun tangannya ditarik oleh John. Winda, panggilnya dengan lirih dan wajah yang putus asa. Berhentilah bersikap seperti anak kecil, John sayang. Winda melepaskan tangan John dan kembali mencubit pipi John. Benar apa kata kakakku, kakak ipar berhentilah bertingkah seperti anak kecil dan biarkan kakakku pergi. Jangan sedihkan ada aku yang akan menemanimu makan malam nanti, hihihi. Sahut Naya yang ternyata sudah berada di belakang sofa tempat mereka berdua duduk.
Gadis itu tertawa melihat tingkah kakak iparnya yang menjijikan. Winda hanya tertawa dan langsung pergi meninggalkan saudara ipar yang tidak pernah akur itu. Naya pun ikut duduk di sebelah John. Dia tidak bisa berhenti tertawa. Kakak ipar, aku benar-benar tidak mengerti mengapa kau bersikap seperti itu, hahaha. Berhentilah tertawa, tidak ada yang lucu di sini. John melirik sinis dan langsung memalingkan wajah kesalnya. Pertunjukan lucu ada di depan sini, hahaha. Naya semakin tergelak. Berhenti aku bilang, atau kau mau uang sakumu aku kurangi. Ancam John yang sudah sangat tidak tahan ditertawai. Baiklah, aku akan berhenti. Tapi, kakak ipar, makan malam nanti apa? Masak makanan yang lezat ya? Harap Naya dengan wajah berbinar. Hehe, lezat. Iya, makan malam nanti ayam. Ucap John tertawa sekilas lalu kembali datar. Asik, jadi ayam dimasak apakah? Pedas, manis, atau dipanggang? Wah, aku sudah bisa mencium aroma ayam panggang. Aku belum selesai bicara, maksudku adalah makan malam nanti ayam tapi tulangnya saja. Kau puas? Balas John dengan penuh kepuasan. Karena berhasil membuat gadis nakal tukang ejek itu terdiam dan kalah. Naya berdecak kesal. Menatap kepergian John yang ikut masuk ke dalam kamar. Kakak ipar, kau sangat menyebalkan. Naya berteriak menggerutui John. Bersambung.